Halo Sobat Racing, berjumpa kembali dengan Voice Channel, dan untuk kesempatan kali ini saya akan merangkum dari video-video sebelumnya ya. Dan untuk pemakaian dari stang seher Pegasus ZR ini bisa dilakukan tune up atau board up hanya menggunakan seperti ini ya. Kita perbesar pada bagian blok silinder yang standarnya saja ya. Dan untuk bagian seher yang akan kita gunakan seher NMAX maupun KLX dan juga Vespa Sprint seperti ini, dia harus melakukan ubahan dari blok atau liner dari blok silindernya ya. Seperti ini kita perbesar ya. Dan untuk video sebelumnya saya tidak menjelaskan ya, mohon maaf. Dan untuk penggunaan stang seher dari Pegasus ZR ini, karena diameter pen sehernya ini berada di 13 mili, dia banyak variasi ukuran ya untuk pemakaian seher yang akan di-upgrade, mulai dari seher Yamaha Jupiter Jet, bisa kita aplikasi juga menggunakan stang seher Pegasus ZR, lalu bisa juga kita gunakan dengan menggunakan seher dari Kawasaki KJ seperti ini ya. Dan untuk yang low kompresi, ini untuk high kompresi ya teman-teman. Ini lebih tinggi kompresinya, dan untuk low kompresi bisa teman-teman gunakan dari piston Honda Karisma ya, seperti itu. Karena dia bibirnya ini sama-sama ukurannya di 13 lebih ya teman-teman. Seperti halnya pada Yamaha Mio ini. Nah, kita ukur karena bagian pen sehernya kita sudah rubah menggunakan pen seher Pegasus ZR. Alangkah baiknya kita melakukan pengukuran seperti ini ya. Ini 13 ya. Nah, ini 13 mili ya teman-teman. Nah, untuk pengukurannya seperti ini ya guys, agar lebih teliti dan juga lebih optimal setelah melakukan proses tune up ya. Nah, untuk Mio seperti ini ya guys, ini berada di angka, kalau menggunakan bos-bosan yang pen 15 seperti ini, karena kita gunakan dari stang seher bawaan Yamaha Pegasus ZR. Dan untuk ukurannya sendiri ini terukur 13,44 mili ya. Dan untuk bagian stang piston dari Kawasaki KZ ini terukur di angka 13,59 ya. Ini untuk high kompresi tentunya ya teman-teman. Untuk cc di atas 125 cc ya. Dan untuk penggunaan dari seher dari bawaan Yamaha Jupiter Jet, ini cc-nya berada di sekitar 115 cc-an ya teman-teman. Nah, untuk ukurannya sendiri ini high kompresi ya teman-teman, karena lebih tinggi dibandingkan dengan standar bawaan Mio-nya ya, kalau menggunakan stang seher Yamaha Pegasus ZR ya. Untuk bagian, nah untuk ketiga piston ini atau keempat sih bisa, tapi saya tidak mempunyai bahannya karena sehernya tidak ada. Bisa teman-teman gunakan selain daripada Yamaha NMAX, KLX ataupun Vespa Sprint, bisa teman-teman gunakan juga dari Honda CRF ya. Ukurannya beda sedikit ya teman-teman, karena untuk pada bagian seher dari ketiga ini dia terukur 58 ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, ketiganya ini berada di angka 58 ya. Untuk bore up besar ini sekitar 150 cc-an ya, lebih 150 lah. Nah, seperti itu aja ya teman-teman penjelasan untuk penggunaan seher yang 58 ini. cc-nya berada di cc 150 cc-an ya. Dan untuk penggunaan seher dari CRF itu sedikit lebih kecil ya teman-teman, karena diameternya lebih kecil dibandingkan dengan ketiga seher ini ya. Kalau tidak salah dia di CRF itu 57,4 ya teman-teman. Tapi terserah teman-teman untuk melakukan pengembangan dari modifikasi yang akan dibuat pada motor Yamaha Mio ini.
Pokoknya bisa menggunakan seher yang saya jelaskan tadi ya, seperti seher F, Vespa Sprint. Ini untuk high kompresi menggunakan, ini untuk low ya teman-teman. Untuk high kompresi ini kita bisa juga gunakan dari Kawasaki KLX ya. Untuk yang medium bisa teman-teman gunakan dari Yamaha NMAX ya. Namun sebelum melakukan perubahan pada bagian seher ini, tentu teman-teman harus melakukan ubahan juga pada stang sehernya ya, menggunakan saya sudah catat seperti ini, bisa teman-teman gunakan dari stang seher dari bawaan Shogun ataupun Smash ya, sama-sama di angka 94 ya. Dan untuk pada bagian big end-nya ini sama-sama terukur 28 ya, 28 mili, dan pen sehernya sama-sama dari ketiga ini dia menggunakan pen seher yang 14 mili ya teman-teman. Nah, ini adalah keseluruhan rangkuman dari video yang saya buat sebelumnya ya, agar teman-teman lebih bisa belajar. Saya juga masih belajar sih sebenarnya, dan untuk itu saya berbagi aja sih, ini berbagi saja ilmu modifikasi Yamaha Mio dan bagaimana tahap-tahapnya, dan seperti ini aja ya teman-teman yang saya lakukan, pengukurannya seperti itu. Dan untuk pengembangannya bisa teman-teman lakukan di area head, dari mulai porting in ataupun dari noken asnya, tinggal teman-teman kembangkan ya, karena pada setiap kompresi tertentu itu akan beda ya pada pembubutan dari noken asnya. Seperti halnya low kompresi, dia harus sedikit lebih kecil durasinya, dan juga untuk pemakaian high kompresi seperti ini menggunakan piston KLX itu harus sedikit lebih besar durasi noken asnya, dan juga portingnya harus disesuaikan juga. Dan untuk pemakaian dari Yamaha NMAX ini perlu disesuaikan juga ya durasinya. Pokoknya dari ketiga atau keempat ya, CRF juga bisa kita sebutkan juga high kompresi ya, karena datar seperti ini. Nah, untuk rangkumannya seperti itu aja teman-teman. Bila teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan teman-teman tanya di kolom komentar ya, untuk proses modifikasi pada Yamaha Mio ini agar lebih optimal ya setelah melakukan modifikasi ya. Pokoknya jangan ragu teman-teman, silahkan komentar ya di kolom komentar. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan kata-kata. Untuk video kali ini saya cukupkan. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini, saya cukupkan. Salam racing dari Woz Channel. Terima kasih, mantap teman-teman. Terima kasih yang telah subscribe. Semoga teman-teman rezekinya lancar ya.